Halo semuanya, saya Irfan, absen 19, kelas 11 F7. Hari ini saya akan menjelaskan struktur sosial dalam masyarakat secepat kilat ya, sebisa mungkin. Oke, lanjut. Jadi apa itu struktur sosial, teman-teman? Itu adalah pola hubungan dalam masyarakat yang terbentuk berdasarkan norma dan nilai yang berlaku ya. Jadi struktur ini berperan sebagai landasan dalam interaksi sosial, mengatur hubungan antara individu maupun kelompok, serta membentuk keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi struktur sosial itu yang mengatur masyarakat ya, teman-teman. Lanjut, ini ciri-ciri struktur sosial. Jadi pertama, bersifat abstrak, tidak dapat dilihat karena berupa pola hubungan sosial. Lalu status dan peran sosial. Jadi di struktur sosial itu setiap individu mendapatkan pekerjaan ya, mendapatkan status dan peran masing-masing. Lalu pola hubungan terorganisir. Dengan struktur sosial, interaksi sosial dan masyarakat mengikuti aturan dan norma yang terstruktur, jadi terorganisir. Lalu dinamis dan dapat berubah, jadi fleksibel dan dapat mengalami perubahan akibat faktor-faktor apapun ya. Contohnya teknologi atau konflik sosial. Lalu selanjutnya unsur-unsur struktur sosial. Pertama ada norma sosial, ya aturan atau pedoman yang berlaku di masyarakat. Lalu yang kedua lembaga sosial, yaitu sistem aturan yang mengatur pola kehidupan dalam kelompok sosial. Lalu status sosial, yaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat. Lalu yang keempat peran sosial, yakni hak dan kewajiban yang melekat sesuai dengan status yang dimiliki. Ini guys, bentuk struktur sosial itu ada dua. Yang pertama diferensiasi sosial, lalu perbedaan dalam masyarakat yang bersifat sejajar atau horizontal ya, tanpa menunjukkan tingkatan seperti perbedaan agama, suku, dan ras. Mereka itu horizontal sejajar, nggak ada yang lebih superior, nggak ada yang lebih inferior. Lalu yang kedua stratifikasi sosial. Jadi ini pengelompokan masyarakat secara bertingkat ya, berdasarkan status. Contohnya ya, CEO, karyawan, cleaning service. Lalu sifat struktur sosial ada tiga. Yang pertama tertutup, jadi sulit terjadi mobilitas sosial. Jadi kenapa sulit? Karena terpaku oleh keturunan guys, jadi susah naik ke tingkat yang lebih atas. Lalu yang kedua terbuka, jadi di sini ya gampang sekali mobilitas sosial yang terjadi. Jadi kalian bisa naik jabatan bisa gampang. Lalu yang ketiga campuran, ini cukup kompleks ya. Jadi gabungan dari tertutup dan terbuka. Jadi campuran ini kalian bisa naik turun, tapi ada satu hal yang tetap gitu, tetap terikat adat. Jadi ada yang kalian nggak bisa lakukan gitu di struktur sosial campuran. Lalu mobilitas sosial itu apa bang? Mobilitas sosial itu adalah perubahan status sosial seseorang dalam masyarakat. Jadi dibagi menjadi dua jenis, yaitu vertikal, naik turun, lalu horizontal. Horizontal itu gimana bang? Contohnya bang? Contohnya itu dari CEO Apple ke Microsoft, ya sama aja kan jabatannya CEO. Oke lanjut. Dampak-dampaknya apa bang? Dari adanya struktur sosial, itu menciptakan keteraturan ya, kan tadi unsurnya terorganisir, jadi teratur lah mereka. Lalu mendorong integrasi sosial melalui kerjasama dan kesadaran akan norma bersama. Yang ketiga menimbulkan konflik sosial guys, ya mesti ada negatifnya karena ada ketimpangan status atau akses terhadap sumber daya, karena ada status sosial itu ya. Jadi ada orang kaya yang mendapatkan akses yang lebih luas daripada orang miskin. Oke, langsung aja ke kesimpulannya. Struktur sosial adalah pola hubungan sosial dalam masyarakat yang menjadi dasar keteraturan sosial. Lalu unsur utama struktur sosial meliputi status, peran, norma, dan lembaga sosial. Lalu yang terakhir, struktur sosial dapat berbentuk diferensiasi atau stratifikasi dan dapat berubah karena pengaruh lingkungan serta faktor sosial. Oke, itu ya materi dari sosiologi kelas 11, yaitu struktur sosial. Terima kasih. Batas waktu 5 menit. 1, 2, 3, bye.